Baru pertama kali ini dengan konsep-konsepnya gubernur terpilih, Kang Deddy Mulyadi, yang sebentar lagi dilantik, termasuk saya mengamati debat ke-1, kedua, dan terakhir menyaksikan sendiri di lokasi berlangsungnya debat ketiga, gubernur dan calon wakil gubernur di Bogor. Baru kali ini saya menentang rencana dari Kang Deddy Mulyadi untuk mewujudkan Jabar Istimewa di langkah keempat. Mengapa demikian? Kita simak dulu, tonton sampai habis agar semua tidak gagal paham dengan maksud saya, kenapa saya menentang langkah keempat untuk mewujudkan Jabar Istimewa. Ini kan kesalahan kita nih cara berpikir. Kalau ngomong kawasan industri, seolah-olah berbaris pabrik. Ini nih ke depan, BNPUTR. Perumahan. Jadi kalau ada kawasan industri, sebaiknya perumahan itu di dalam kawasan. Lumayan itu. Di dalam kawasan industri. Agar apa karyawan itu tidak keluar lagi dari kawasan. Nggak bikin macet. Ya, itu. Tidak ongkosan lagi. Nah, kemudian tinggal ke depan dirubah lagi. Kalau sudah dalam kawasan, berarti masuk industri pakai sepeda. Saya, Pak. Nah, rumahnya bisa dalam bentuk kalau karyawannya bujangan ya siapin apartemen. Kan Pemprov juga bisa kerjasama bantu misalnya. Kita siapin perumahan pemukiman, ya bantu apartemen. 15 lantai di situ. Untuk pegawai karyawan di situ, sumbang sih. Gitu, Pak. Jadi kita bikin begitu. Karena ini kawasan-kawasan baru. Ini diminati loh. Itu didorong gitu loh. Sekarang makan, yuk kawasan. Yuk, pakai motor. Setiap jam 3.000 keluar motor. Liur. Jelema nu ngaliwat stres, karyawan stres. Nah, ini kawasan. Terus selama ini kan kalau di pejabat provinsi teh ngomongnya ngawang-ngawang. Tidak ngomong teknis. Nah, sekarang mah kita berubah, semuanya ngomong teknis. Dalam membangun perumahan, karyawan ataupun pekerja industri berada di kawasan industri hanya dapat dilakukan jika kita telah memperhitungkan risiko keselamatan jiwa masyarakat yang nanti akan menempati apartemen 15 lantai ataupun perumahan lainnya yang berada di dalam kawasan industri. Saya akan memberikan contoh. Dalam video saya sebelumnya, saya menyebutkan mengenai bahan berbahaya dan beracun. Sebagai contoh saja, bahan berbahaya dan beracun, klorin. Saya ambil contoh, ini ada klorin. Klorin adalah unsur kimia yang digunakan dalam banyak proses industri, termasuk produksi plastik, kertas, dan tekstil. Ini juga digunakan dalam pengolahan air dan sebagai pestisida. Klorin memiliki sifat, nah ini adalah globally harmonized sistemnya, bahaya terhirup sebagai oxidizer, dan juga korosif. NFPA 704, bahwa klorin ini memiliki nilai 4 terhadap kesehatan yang dapat mematikan jika terhirup. Lalu, berapa ketahanan manusia jika menghirup klorin? Dan ini sangat bervariasi tergantung usia, faktor kesehatan bawaan, dan lainnya. Tetapi ini saya secara umum yang disebut dengan Acute Exposure Guideline Level. ALGL 3 guideline
yang dapat berpotensi sangat mematikan. Kita coba skenariokan untuk salah satu lokasi yang kemungkinan dalam pengolahannya menggunakan klorin sebagai disinfektan pengolahan air. Nah, ini koordinatnya. Lalu saya skenariokan bahwa terjadi di pagi hari sekitar pukul 7.36 dengan kondisi temperatur udara 27 derajat Celcius dan kelembaban 85%. Kecepatan angin 2 meter per detik, arah angin ke arah northwest atau barat laut. Diukur pada ketinggian 3 meter. Sederhana, kejadian insiden skenario adalah pada saat pemindahan tangki klorin menggunakan kren dan terjatuh. Tabung klorin 1 ton yang isinya dapat menampung 907 kg. Durasi pelepasan itu berlangsung 1 menit. Kecepatan pelepasan gas klorin ke udara adalah 15,1 kg per detik. Dan ini adalah perkiraan perhitungan terjadinya paparan gas ke sekitar. Lebih dari 20 ppm pada 60 menit, AEGL3 dapat mematikan. Itu berjarak hampir 2 km menyebarnya. Sedangkan untuk 2 ppm dalam waktu 60 menit bisa menyebar lebih dari 4 km. Dengan data ini, perhitungan ini, artinya untuk mencapai jarak sekitar 2 km dengan kecepatan angin 2 meter per detik adalah sekitar 33 menit. Untuk 1 kilometer berarti adalah sekitar 16,6 menit. Jarak dari sumber terjadinya kecelakaan ataupun insiden sejarak 500 meter adalah 8,3 menit. Artinya di bawah kurang dari 30 menit dalam area merah ini sangat berpotensi mematikan jika konsentrasi klorin yang terlepas di udara mencapai lebih dari 20 ppm dalam waktu 60 menit. Sedangkan tadi untuk mencapai 500 meter itu hanya 8,3 menit. Artinya bisa dilakukan pembangunan perumahan untuk karyawan jika pemetaan risiko di wilayah kawasan industri tersebut sudah dilaksanakan, yang hingga sampai hari ini Provinsi Jawa Barat maupun kota kabupaten yang ada di Jawa Barat tidak memiliki pemetaan risiko terhadap bahan berbahaya dan beracun yang sudah kami ingatkan dari tahun lalu. Kalau kita melihat petanya, nah ini adalah petanya dari sumber menyebar, yang merah ini banyak sekali penduduk dan dapat mencapai Gedung Sate, di mana gubernur dan wakil gubernur berkantor.
cukup banyak, mungkin bisa mencapai ribuan orang terpapar, apalagi terjadi di pagi hari, orang sedang sibuk menuju ke tempat kerja. Inilah yang tidak disiapkan. Jadi, hal ini bisa dilakukan ketika Pemprov, pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah melakukan pemetaan risiko dari bahan berbahaya dan beracun. Ini belum termasuk yang ledakan ya. Kemudian bagaimana ketika di industri tersebut, di dalam kawasan industri tersebut terdapat pabrik pupuk? Ya, pabrik pupuknya harus dianalisis dulu. Apakah menggunakan beberapa bahan berbahaya dan beracun atau tidak? Dan potensi risikonya apa? Dan ini adalah kejadian yang pernah terjadi, ledakan di pabrik pupuk. Belum naik pesawat ke Boston, dia mendengar tentang kebakaran kerusakan dan kehancuran yang sangat serius di Texas. Pabrik perusahaan pupuk tidak hanya mendominasi kota kecil di barat di tengah negara bagian Texas, itu juga terletak tepat di sebelah sekolah dan panti jompo. Pabrik pupuk berdiri di jantung komunitas seperti Katedral Kimia Beracun. Baiklah, mari kita pergi ke koresponden kami Jonathan Miller yang memiliki semua yang Dari terbaru. helikopter pertama di Fajar Besar, Texas, mereka melihat pemandangan itu. Pabrik masih mengepul dengan asap beracun putih. Sekolah tepat di belakang atapnya hancur. Bayangkan jika ruang kelas telah terisi dengan anak-anak. Ini jam 7:53 waktu setempat. Kemarin api berkobar di pabrik pupuk. Derek terluka dan putrinya yang berusia 12 tahun. Chloe melaju untuk melihat mereka yang berada 200 yard jauhnya. I can't hear. I can't hear. Get out of here. Please get out of here. Oh my God. Please get out of here. Please get out of here. Oh my God. Dad, please get out of here. I can't Chloe. hear. I can't hear Oh, anything. shit. I can't hear anything. Oh my God. Dad. Eric Perez, 21 tahun selepas dari permainan bola basket dan mengeluarkan ponselnya. Di sisi jauh kota Paul Layar dan istrinya melihat kepulan tebal asap. Apakah itu pesawat? Saya tidak tahu. Lalu apa itu? Saya tidak tahu. Itu pesawat. Masuk ke dalam nyalakan berita. Ledakan besar yang menyebabkan kehancuran bersejarah. Kota kecil di barat berjarak sekitar 20 mil di utara Waco, sekitar 80 mil selatan Dallas di Texas. Akan terbang ke sini untuk melihat lebih dekat. Ini adalah pabrik pupuk di sini yang meledak. Dampak ke segala arah meratakan sekolah menengah, rumah termasuk gedung apartemen, panti jompo, dan lebih banyak rumah tinggal di sini. Pejabat utara mengatakan, radius 4 hingga 5 blok dari pabrik pupuk telah musnah. Lihatlah, kami menunjukkan video ledakan yang sebenarnya. Tertangkap kamera petugas pemadam kebakaran sedang memadamkan kebakaran di pabrik pupuk. Ketika salah satu tangki pupuk meledak, Anda dapat melihatnya, gambarnya sangat menakjubkan. Wali Kota Barat mengatakan itu terdengar seperti bom meledak. Dia memperkirakan 70 hingga 80 rumah hancur malam ini. Tadi malam Direktur SMS memperkirakan sebanyak 60 hingga 70 orang telah meninggal, termasuk 5 petugas pemadam kebakaran, seorang petugas polisi kota, dan pejabat lain di sana belum mengkonfirmasi apapun, kecuali untuk mengatakan beberapa kematian telah terjadi, dan lebih dari 100 cedera yang dikonfirmasi. Sekarang petugas pemadam kebakaran dan first responder akan pulang ke rumah. Pencarian korban selamat yang akan berlanjut sepanjang malam dan sampai besok. Anda dapat melihat api besar di sana. Dan ini adalah lapangan sepak bola sekolah yang diubah menjadi area trias. Tapi daerah itu dipindahkan lebih jauh dari pabrik pupuk karena 2 alasan. Pertama, ada kekhawatiran tangki pupuk. Kedua, bisa meledak. Dan kimia pupuk di udara bisa berbahaya. First responder saat ini memakai respirator. Untuk memberi Anda beberapa gambaran di sini sekarang. Bagaimana rasanya berada di barat tadi malam? Petugas pemadam kebakaran terluka. Itu seperti bom meledak. Kami tidak benar-benar tahu apa yang terjadi secara langsung. Kami mendapat banyak jendela dan barang pecah, dan berjalan keluar dan melihat kepulan asap besar di sana. Rumah lainnya telah rusak parah. Tolong, kami memiliki banyak orang terluka. Tolong direspon. Kebakaran itu tidak terkendali.
Dan kemudian tiba-tiba saja meledak dan meledakkan semua di sekitarnya. Tunggu, 50. Buat 50 kaki lebih jauh, mundur. Anda dapat melihat atap di sini. Rumah ini langit-langitnya. Saya harus mengatakan benar-benar menyerah. Semua jendela pecah. Nah, tentu saja selain perumahan, pasti untuk keluarga, anak-anak, itu pasti akan ada yang dekat juga untuk fasilitas sekolah maupun fasilitas kesehatan di dalam kawasan industri. Nah, ini sebagai contoh, ini yang ledakan yang terjadi mengenai sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan, dan ada ini rumah jompo ya, fasilitas untuk perawatan usia lanjut. Jadi penempatan masyarakat perumahan di kawasan industri harus benar-benar diperhitungkan risikonya. Dan ini sudah saya sampaikan di tanggal 12 September di Gedung Sate. Saya sebagai narasumber dihadiri lebih dari 20 instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang saya sayangkan bahwa kita telah membuat Rapergub penanganan kedaruratan bahan berbahaya dan beracun yang telah dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri sejak 21 Oktober 2024 hingga hari ini belum juga selesai kembali ke Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi seharusnya pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, ya secara peraturan perundang-undangan, BPBD adalah sebagai koordinator pelaksana ketika terjadi kedaruratan bahan berbahaya dan beracun. Pendapat saya seharusnya tidak menunggu bahwa Pergub ini jadi dan kembali ke Provinsi Jawa Barat, karena ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan itu memerlukan waktu. Bukan hal yang mudah, karena kompetensi yang kami asesmen di tanggal 13 September sangat rendah pengetahuan tentang bahan berbahaya beracun dan tidak memiliki kompetensi penanganan di Provinsi Jawa Barat maupun kota kabupatennya. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah perencanaan. Untuk membuat perencanaan tentu saja harus memiliki pengetahuannya dulu. Pelatihannya belum ada. Jadi secara strategi, ketika langkah keempat ini akan dilaksanakan, tentu harus ada pemetaan. Sebelum pemetaan berarti analisis risikonya juga harus dilaksanakan terlebih dahulu, yang hingga saat ini tidak pernah ada. Artinya tidak memiliki data ini Provinsi Jawa Barat. Tahapannya adalah perencanaan, pengorganisasian. Karena SK untuk timnya sendiri, karena harus beberapa SKPD yang terlibat, tidak hanya BPBD saja. Termasuk pihak Dinas Perhubungan karena ada angkutan jalan, Dinas Lingkungan Hidup ketika terjadi pencemaran terhadap lingkungan, kemudian Dinas Kesehatan ketika terjadi korban massal, Vaskes mana yang siap dengan penanganan toksidrom yang kita konfirmasi juga ternyata tidak memiliki prosedur dan belum tahu mana fasilitas kesehatan mana saja yang siap, termasuk penanganan di lapangan untuk rumah sakit darurat menangani korban massal. Itu ternyata tidak ada prosedurnya dan tidak ada yang memiliki kompetensinya juga. Lalu peralatan itu termasuk infrastruktur. Infrastruktur bagaimana pusat komando dan juga peringatan teknologi peringatan kepada publik karena waktunya ini sangat cepat ketika terjadi kecelakaan atau insiden seperti ini. Kurang dari 30 menit, 15 menit itu sudah bisa terjadi sangat fatal. Kalau kita lihat tadi hanya 8,3 menit untuk jarak 500 meter dari titik terjadinya insiden. Dan ini bisa terjadi di mana saja.
bukan hanya di satu di tempat lokasi industrinya, tetapi juga dalam pengangkutan. Jadi bisa di mana saja, bisa juga terjadi di jalan alus marulusnya yang dibuat oleh Bapak Gubernur, yang direncanakan Bapak Gubernur. Peralatan juga untuk melakukan evakuasi masyarakat tentu para petugas harus dilengkapi dengan alat perlindungan diri yang sesuai. Nah, ini juga bukan hanya butuh peralatannya, tetapi pelatihannya dan juga kesiapan timnya. Karena juga bisa sangat berbahaya buat para regu penolong. Pelatihan bagaimana melakukan koordinasi dengan insiden komando dengan pusat komando. Insiden komando itu memiliki struktur organisasi yang tidak mungkin berjalan dengan SKPDB yang diatur oleh Perka BNPB. Nanti saya akan jelaskan langsung pada Bapak Gubernur. Kenapa tidak akan pernah mungkin terjadi kesiapan dengan peraturan yang seperti ini. Pelatihan belum dilaksanakan, apalagi nanti juga harus dilakukan gladi kedaruratan. Nah, gladi kedaruratan ini perencana gladi maupun yang mengevaluasi harus punya pengetahuan dulu. Karena yang namanya kecelakaan industri ataupun insiden industri dari bahan berbahaya dan beracun itu jauh lebih kompleks dibanding menganalisa bencana alam. Karena melibatkan subsistem dalam rantai produksi. Ini yang tidak mudah. Sehingga saya harapkan sebelum langkah keempat ini, karena tadi juga saya sangat setuju, dan saya alami sendiri, kadang-kadang ini birokrat kan di provinsi, apalagi di provinsi itu seringkali bicaranya terlalu tinggi. Kalau saya bilang langitan, ngawang-ngawang. Begitu mau melaksanakan, lengitin arah. Kenapa? Karena tidak pernah mau berbicara teknis. Kami sudah membantu bagaimana melaksanakan teknis melalui Rapergub penanganan kedaruratan B3 LB3 limbah B3 di Jawa Barat. Itu saya 99% saya membuat sistemnya. Kenapa harus dibuat? Karena yang selama ini ada Pergub itu tidak pernah merujuk, tidak pernah ada yang detail teknis bagaimana melaksanakan. Sehingga dalam pelaksanaan Pergub ataupun peraturan yang ada, semua pelaksana kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini menjadi salah satu saran kami untuk segera dapat dilakukan oleh Pemprov Jabar, terutama setelah KDM Erwan dilantik tanggal 6 Februari nanti. Sehingga langkah keempat itu bisa direncanakan dengan jauh lebih baik. Jadi tidak ngawang-ngawang, tidak langitan, pelaksanaan lengitan arah, begitu dilihat outputnya, lengitan, karena tidak bisa melaksanakan. Selama ini kan kalau di pejabat provinsi teh ngomongnya ngawang-ngawang, tidak ngomong teknis. Nah sekarang mah kita berubah, semuanya ngomong teknis.